Bisakah Anda menggambarkan pisau yang Anda gunakan untuk menikamnya? Well, explain what a fraction is. It's a sharp knife, like Is it long? Okay. Itu tampaknya kata-kata mengerikan dari Afani Muhammad, karyawan McDonald's yang diduga membunuh manajernya dengan menikam hingga tewas. Dia baru saja menjalani sidang penting dalam kasusnya, di mana rekaman closed circuit television dugaan kejahatan brutal juga diputar di pengadilan. Wawancara dirinya dengan polisi telah dipublikasikan untuk dilihat oleh seluruh dunia. Namun, telah dilaporkan bahwa seorang kerabat korban datang ke pengadilan dengan membawa pisau. Dan itu membuat segalanya menjadi benar-benar kacau. Kita akan membahasnya sekarang. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Sekarang Anda mungkin berpikir begitu. Seorang kerabat dari seorang wanita yang diduga ditikam hingga tewas oleh rekan kerjanya muncul di sidang pengadilan terdakwa dengan membawa senjata yang dilaporkan. Bahwa itu akan menjadi kabar terbaru yang paling mengejutkan, tuduhan paling liar dalam sebuah cerita yang telah kami liput selama berbulan-bulan. Mungkin tidak. Ada begitu banyak hal yang harus dibicarakan saat ini dalam kasus yang sangat mengganggu dan aneh tentang Afani Muhammad yang berusia 27 tahun. Sekarang semua ini konon dimulai ketika Muhammad mengoceh di media sosial tentang manajernya Jennifer Harris di sebuah McDonald's di East Point, Michigan. Dia itu suka membuli, aku bilang. Dia suka membuli. Seseorang harus melakukan sesuatu tentang itu. Ini tidak lucu, ini tidak adil, sama sekali tidak lucu. Jadi, kamu tahu dia bisa terus jadi pembuli kalau dia mau, tapi hal itu akan berbalik ke dia juga. Namun, Harris, ibu 6 anak berusia 39 tahun, akhirnya meninggal. Pihak berwenang menuduh pada 10 Juli Muhammad bertengkar dengan Harris setelah dia mengatakan dipulangkan lebih awal. Menurut penyelidik, Muhammad duduk di mobilnya sebentar, lalu kembali sambil membawa pisau. Dan ketika petugas tiba, Harris dilaporkan telah ditikam hingga 15 kali, 13 sampai 15 kali. Seorang pelanggan bersenjata tampaknya berupaya menghentikan Muhammad agar tidak kabur. Itu tuduhan pihak berwenang. Harris langsung dibawa ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Sekarang, untuk memberi Anda gambaran tentang apa yang akan kita bahas dengan pembaruan terbaru ini, sidang pengadilan terbaru ini, saya hanya ingin kembali sebentar ke apa yang dikatakan pihak berwenang pada sidang Juli dan klaim mereka. Saat Harris diduga ditikam, Muhammad, sebelum penikaman, Muhammad dipulangkan oleh Harris karena tidak bekerja dan berkata, "Saya akan kembali." Muhammad ditangkap di lokasi, pisau diamankan. Muhammad mengaku berniat membunuh Harris dan setelah dipulangkan ia pergi ke taman terdekat, memutuskan kembali dan menikam Harris dengan pisau dari kendaraannya. Muhammad masuk lewat pintu belakang dengan masker berkerudung untuk menyembunyikan identitasnya saat hendak menikam Harris. Ia mencoba kabur setelah penikaman namun dihentikan pelanggan bersenjata. Afeni Muhammad didakwa atas pembunuhan berencana tingkat pertama. Kita bicara hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dan membawa senjata berbahaya dengan maksud yang melanggar hukum. Kami paham itu bisa berujung 5 tahun penjara. Dia juga didakwa sebagai residivis. Itu adalah penetapan yang tampaknya berasal dari vonis penusukan sebelumnya di Virginia terhadap pacarnya saat itu. Dia mendapat hukuman percobaan dalam kasus itu. Dia telah dinyatakan layak untuk diadili yang sudah kita bahas di episode Sidebar sebelumnya. Tapi sekarang kita harus membahas apa yang baru saja terjadi beberapa hari lalu di pengadilan saat sidang pendahuluan Muhammad. Jadi, apakah ada cukup bukti agar kasus ini bisa dilanjutkan? Apakah ada cukup alasan yang masuk akal bahwa dia melakukan kejahatan itu? Dan apakah kasus ini harus dilimpahkan ke pengadilan negeri? Ada banyak hal yang perlu dibahas, termasuk seseorang yang ditahan. Baiklah, jadi izinkan saya mengundang pengacara pembela kriminal Neil Rockheim untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini. Neil, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ada banyak hal yang perlu dibahas. Saya ingin mulai dengan mungkin salah satu hal paling gila yang terjadi, oke? Dilaporkan bahwa ada kerabat korban, Jennifer Harris, yang ditahan di gedung pengadilan pada hari Jumat. Jadi, menurut Fox 2, Detroit News, WXYZ American Broadcasting Company 7, kerabat ini, kemungkinan putri remaja Harris, diduga mencoba membawa pisau ke ruang sidang. Kerabat tersebut telah ditahan. Sidang harus dihentikan sementara. Laporannya adalah setelah melihat rekaman pengawasan yang diputar di pengadilan,
yaitu rekaman terdakwa yang diduga masuk ke McDonald's itu dan kemudian menyerang Harris. Anggota keluarga ini keluar dari gedung pengadilan, pergi ke tempat parkir, dan diduga mengambil 2 pisau dari sebuah mobil. Kini dilaporkan seorang kerabat merebut salah satu pisaunya, tapi dia berhasil masuk kembali ke gedung pengadilan dengan 1 pisau dan dia ditangkap oleh polisi. Kantor kejaksaan sekarang sedang mempertimbangkan kemungkinan tuntutan di sini. Bicara dengan saya tentang hal itu dalam arti begini, Anda tahu, keluarga Harris jelas sangat emosional, terutama selama bukti seperti ini. Apakah Anda pernah melihat hal seperti itu terjadi sebelumnya? Saya belum pernah melihat kasus di mana kerabat korban masuk atau mencoba menyelundupkan senjata ke dalam gedung pengadilan untuk berpotensi melukai. Ya, saya biasanya belum pernah melihat itu, baik hakim, terdakwa, atau lainnya. Dan saya sebagai pandang, guys, begitu anduga di atas korban atau kerbapis korban itu berada di ruang sidang dari menerjang atau mengejar atau bersikap agresif terhadap terdakwa. Maksud saya kasus Larry Nassar terlintas di pikiran di mana ada salah satu kerabat korban. Saya yang dari salah satu korban mencoba menyerang Nassar dan polisi harus melumpuhkannya. Kita sudah sering melihat adegan seperti itu, tapi tidak ada yang persis seperti ini. Dan ini juga membantu Jesse memahami ukuran gedung pengadilan ini. Di gedung pengadilan di East Point itu kecil, sempit. Hanya ada 1 pintu masuk dan keluar yang melewati pemeriksaan keamanan. Setelah melewati pintu keamanan, semuanya terbuka dan terlihat jelas. Dan pada dasarnya hanya ada 1 ruang sidang. Jadi tempatnya benar-benar sempit dan sangat padat. Jadi emosi saya sebenarnya bertinggi setelah sidang. Maksud saya tidak banyak uang untuk meredakan, tidak banyak waktu atau ruang untuk membiarkan dirimu atau membiarkan seseorang meredakan energinya. Parkirnya di luar sempit dan kecil. Jadi saya membayangkan bagaimana emosi wanita ini begitu menguasainya dan dia mencoba menyelundupkan beberapa senjata ke dalam gedung pengadilan. Dan lihat lagi, jika laporan ini benar dan tuduhannya benar bahwa itu terjadi, setelah menonton rekaman pengawasan, saya tidak terlalu terkejut. Ini momen sulit dan emosional. Tuduhannya terkait pisau, bukan hanya membawa senjata. Jadi ada sesuatu yang simbolis di sana, kan? Kamu membicarakan Harris, yang diduga ditusuk hingga tewas oleh Afeni Muhammad. Bahwa kerabat ini membawa jenis senjata yang pada dasarnya sama. Menurutmu, apakah kantor kejaksaan akan menuntut dia di sini atau menuntut kerabat ini di sini? Saya pikir ada kemungkinan yang cukup besar. Kalau saya harus menebak, saya akan bilang tidak. Tapi sekali lagi, itu hanya seperti melempar koin. Dengar membawa senjata ke dalam gedung pengadilan itu sangat berbahaya. Kita pernah mendengar kisah orang membawa senjata ke gedung pengadilan atau zona steril. Tapi pisau itu adalah senjata penyerang yang sangat pribadi, bukan? Nah, saya besok liputan Anda yang luar biasa tentang kasus ini. Dan Anda serta tamu-tamu lain tadi telah membicarakan tentang pisau sebagai cara yang sangat intim untuk mencoba melukai atau membunuh seseorang. Orang lain yang terjebak baku tembak itu bisa saja hakim. Itu bisa sebagai keamanan kejaksaan sebagai pengacara pembela. Jadi ketika kamu udah membawa pisau dan mau coba menusuk atau melukai seseorang, ya kamu bisa saja melukai orang lain juga. Menurut saya adakah kemungkinan tuntutan pidana diajukan? Menurut saya, jaksa baik bisa berkata ini keluarga korban dan saya sudah kakuin memperburuk dia juga sudah usul begini. Itu seperti melempar koin, bisa kemana saja. Ngomong-ngomong, bicarakan tentang rekaman pengawasan yang diduga menunjukkan Muhammad menikam Harris yang diputar di pengadilan. Detroit News melaporkan bahwa keluarga Harris kembali sangat emosional, tapi ibu Harris yang tampaknya sampai jatuh pingsan di lantai. Menurut saya, itu menunjukkan betapa beratnya beban emosional dari bukti ini, tapi seberapa besar pengaruhnya terhadap kasus hukum ini juga. Maksud saya, tidak setiap hari kita memiliki rekaman dari sebuah kejahatan, baik yang akan dilakukan maupun yang sedang dilakukan. Benar, kita jarang menangkap momen itu, bukan? Seringkali kita melihat situasi di mana orang-orang masuk ke tempat kejadian perkara atau meninggalkan tempat kejadian perkara.
Tapi di sini kamu benar-benar melihat kejahatannya. Jadi melihat kerabatmu benar-benar dibunuh, maksudku gambar-gambar itu tidak akan pernah hilang dari ingatan. Itu akan menghantui keluarga korban. Dan saya pasti akan tambahkan satu lagi, itu juga akan menghantui para juri. Kamu mencoba memilih juri di kasus seperti ini. Deze persoon akan berkata, kamu kamu tidak hanya akan mendengar tentang pembunuhan itu, kamu tidak hanya akan mendengar tentang akibatnya atau apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Tapi suami akan menunjukkan kepadamu kamu akan melihat pembunuhan itu. Kita menonton hal-hal seperti ini di televisi, di film, tapi kita tahu itu hanya simulasi. Kita tahu itu diperankan dan memang dibuat agar terlihat nyata. Ini nyata. Kamu akan melihat seseorang mati langsung. Sekarang, mari bicara tentang hal-hal yang sedang dipertunjukkan. Bro, perutku. Sampai mual aku memikirkannya, Jesse, saat duduk di sini. Bagaimana itu yang terasa saat menontonnya? Itu mengerikan dan juga mengerikan untuk dipikirkan. Melihat betapa menakutkannya adegan itu, jika tuduhannya benar, ada seseorang bertopeng membawa pisau. Sulit dipahami. Sekarang, bahas hal-hal yang sedang diproses di pengadilan. Bagaimana mungkin saya tidak menyebut wawancara Afeni Muhammad dengan polisi? Sekarang biar saya jelaskan sedikit. Setelah dibacakan hak-haknya, dia tampaknya menandatangani surat pelepasan hak-hak tersebut dan dia tampaknya berbicara secara sukarela dengan para detektif. Dan disinilah dia mulai banyak bercerita. Jadi pertama, dia membicarakan bagaimana dia merasa diintimidasi oleh Harris yang memaksanya untuk keluar dari pekerjaan. Dia juga menuduh Harris membuat pernyataan rasis kepadanya. Did she make you clock out or nothing? How many times? Once. It happened 6 minutes ago, time this week. Third time this week? And can you tell me why do you think she's doing that? I think she was doing that because I had spoke up to her. Has this lady, has she been bullying you for a while, or is this just a 1 or 2 or 3 time? She's been bullying me for a while. Does she do that sort of employment? She has been bullying. It was one of the girls she recently stopped messing with. Because now I guess I turned out to be what she wanted to bully, but she has been bullying her for a very long time. She played her little gangster music and she don't like how I play classical music. She doesn't expect me because I'm not like her. And she's like, she always saying comments like, I thought you all was supposed to look out for each other, saying can't cover it. And then she would say things for like other coworkers. And then the day before yesterday, she talked about me to one of the other coworkers. Dan kemudian dia bisa dibilang mengakui, Gimana kamu menikamnya? Did you want to kill her? sekarang jika kamu tidak bisa mendengarnya, ketika ditanya, apakah kamu ingin membunuhnya? Dia tampaknya berkata, ya. Dan kamu tahu, apalagi yang mengejutkan? Dalam wawancara itu, dia tampaknya mendemonstrasikan pada detektif bagaimana dia diduga menikam Harris beberapa kali. Leher-leher dada, menyebutnya mengerikan pun terasa meremehkan. Oke, untuk mengatakan itu mengerikan saja sudah meremehkan. Dan ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah menikam Harris. What about now? Do you feel remorse or relief? Like you said, like Do you feel bad about it? Like remorseful that you did it, or you feel relieved? I feel relieved that you did it. I feel better. Better? Yeah, but I'm not a cold person. That's why it sounds crazy to understand it. I'm being honest. Neil Astaga. Kita membahas bagaimana wawancara polisi dengan terdakwa bisa sangat buruk bagi seorang terdakwa kriminal. Apakah bisa jadi lebih buruk lagi? Tidak. This is ini seperti Hiroshima ataupun Nagasaki dalam skala of wawancara yang mengerikan, berbahaya, buruk, dan berdampak besar. Lihat, dia sudah memojokkan dirinya sendiri. Bahaya media sosial adalah orang-orang sangat terbuka membagikan dan membicarakan perasaan mereka secara jujur saat itu juga. Di mana kasarnya, aku akan melakukan ini dan wanita ini adalah targetku. Lalu dia benar-benar melakukannya. Setelah itu dia tangkap dengan polisi dan seperti ikhlas yang akan aku cipi. Maksudku, selain dirinya sendiri, Jesse selain mengambil sedikit sebuah pita merah
Dan saya melukai dia pihak Bora karena ini jaksa penuntut, aku hadiahkan diriku sebagai terdakwa untukmu. Maksudku kira dia pada dasarnya membungkus dirinya sendiri dengan pita seperti seseorang yang bersalah. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang apa yang dikatakan oleh pengacara pembelanya selama sidang pendahuluan. Oke, kita akan membahas dan melihat efektivitasnya serta memberi gambaran arah mereka. Izinkan saya menyampaikan pernyataan asisten jaksa wilayah Macom, Kamar Palepu di pengadilan. Ketika kita merangkum teori utama penuntutan, kamu lihat wawancara polisi dan kutipannya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada percakapan. Saat dia diwawancarai, dia mengakui bahwa ketika dia masuk ke sana untuk menghadapi dan membunuhnya, dia memang berniat membunuh Jennifer Harris. Saat dia melakukan ini, dia tidak sedang mania atau ledakan emosi. Dia masuk dengan tenang dan siap melakukan ini. Saya akan bahas argumen pembela nanti, tapi Neil, mereka memang berusaha. Intinya dia bilang, dengarkan, tidak ada alasan kesehatan mental atau ledakan emosi di sini, benar? Ya, dia memang mengatakan bahwa ini sesuai dengan definisi klasik pembunuhan yang direncanakan dan dipertimbangkan sebelumnya. Bahwa dia punya motif, dia juga memikirkannya, dia masuk ke dalam dia masuk ke tempat kerjanya dengan memakai masker. Jadi dia punya waktu untuk benar-benar mempertimbangkan dan berusaha dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Dan dia masuk dengan sangat tenang mencari sasarannya dan akhirnya menyerang sasarannya. Orang yang sama persis seperti di video tanpa tanda-tanda apapun. Dia tidak berpikir bahwa orang ini adalah seorang tokoh agama. Halusinasi atau tokoh-tokoh sejarah tidak berbicara kepadanya. Tidak ada suara-suara di kepalanya. Dia share menyorofkan, rangkan, dan dia umumkan di Instagram. Dan kemudian saat dia melaksanakan agama, dia mempertimbangkannya dengan matang dan merencanakannya terlebih dahulu, lalu mewujudkannya. Dia sedang membangun kasus pembunuhan tingkat pertama klasik. Dan jika masih ada pertanyaan tentang identifikasi setelah semua ini, kamu tahu, kesampingkan dulu itu. Kita harus bicara tentang kesaksian saksi. Itu sangat penting selama sidang pendahuluan karena ada saksi yang memberi kesaksian. Deborah Macmillan diduga berada di lokasi saat penyerangan terjadi. Dia bersaksi Muhammad marah dan membentak Harris karena mencatat waktu keluar kerja, diduga akibat Muhammad tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dia dituduh bermain ponsel dan terlambat datang. Kamu juga memiliki mantan karyawan McDonald's yang bersaksi tentang apa yang dikatakan Muhammad kepada Harris. Kutipan, dia tampak kesal dan berkata, kutipan, kamu mengeluarkan saya tanpa memberitahu. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Hati-hati, aku akan kembali. Seorang sopir truk bersaksi bahwa saat menurunkan barang, Muhammad kembali ke restoran, berkata, "Hai, saya bekerja di sini," lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ngomong-ngomong, kembali ke Macmillan. Dia tidak melihat penusukan itu, tapi bersaksi melihat seseorang berlari mengenakan kutipan. Pada Jumat tanggal 13, Mas melihat Muhammad membawa pisau. Sampai di depan restoran, saya melihat Harris tergeletak di lantai dan berdarah. Bahkan mencoba menyelamatkan nyawanya dengan menekan handuk di luka tusukan. Ini sangat menyayat hati. Ternyata, menurutnya, Harris berkata kepadanya saat dia sekarat, "Deb, tolong jangan biarkan aku mati." Sekarang Neil, walau identifikasi bukan masalah utama, menarik mendengar berbagai deskripsi ini. Dan kamu punya rekan kerja Neil yang bersaksi bahwa dia tahu itu adalah Muhammad. Karena dia tidak hanya mengenali seragam kerja di bawah jaket hoodie yang dikenakan penyerang itu. Tapi dia melihat kuku penyerang itu saat dia memegang pisau. Dan kuku-kuku itu terlihat seperti gelas McFlurry McDonald's, kamu tahu, dengan logo McDonald's merah dan kuning di atasnya. Dan dia memperhatikan sebelumnya pagi itu bahwa Muhammad memakai kuku dengan tema itu dan memujinya. Jadi kamu punya semua saksi ini yang membantu dalam proses identifikasi, Neil. Kamu punya bukti langsung dari identifikasi, yaitu para saksi mata yang secara langsung mengidentifikasi dia sebagai orangnya. Kamu punya bukti tidak langsung, baik sebelum, selama, maupun sesudah kejadian dari orang-orang yang akan mengidentifikasi bagian-bagian atau hal-hal, atau menghubungkan titik-titik yang mengarah kembali kepadanya sebagai orang yang bertanggung jawab. Dan para juri diberitahu bahwa identifikasi selalu menjadi sebuah masalah. Negara selalu harus membuktikan identifikasi, tapi bukti itu ada dua bentuk.
bukti langsung dan bukti tidak langsung. Dalam kasus ini negara memiliki keduanya. Jika pihak pembela menjadikan kasus ini tentang identifikasi, ini akan menjadi ketidakadilan yang menambah tragedi yang sudah ada. Siapa pun bisa secara rasional, kompeten, atau masuk akal berargumen bahwa dia bukan orang yang melakukan penusukan itu. Tidak mungkin, itu tidak masuk akal, terlalu banyak buktinya. Sekarang saya akan memutar pernyataan dari pengacara pembelanya, Joshua Jones. Dan dia tampaknya menyarankan alasan mengapa jaksa penuntut tidak memenuhi bebannya untuk membawa terdakwa ke persidangan. Intinya, dia bilang saat sidang pendahuluan ini belum ada cukup bukti atau alasan yang masuk akal. Untuk dakwaan, satu pembunuhan berencana tingkat pertama, Jones tampaknya berargumen. Ya, ada beberapa aspek dari hal ini yang tidak sepenuhnya menunjukkan hal itu. Dia membeli pisau atau mengenakan pakaian itu dengan rencana untuk membunuh. Sepertinya sedang mencoba membedakan antara pembunuhan tingkat 1 dan 2. Tapi saya tidak ingin verbatim Jones mau fakta-fakta yang ada disiratkan bahwa barang itu dibeli untuk tujuan ini atau kejadian ini. Itu adalah masker bertudung, dan sekali lagi saya hanya mengidentifikasi beberapa saja. Saya tidak ingin menjelaskan hal-hal yang kita dengar di fakta. Karena sangat jelas bahwa itu semacam tudung beresleting yang menutupi wajah. Itu bukan topeng terpisah yang dibeli untuk ini, tapi satu setelan lengkap pakaian. Secara khusus karena kita sedang membicarakan perbedaan antara, kamu tahu, setidaknya untuk tujuan hari ini, derajat pertama dan kedua. Dan ada identifikasi tentang perencanaan atau persiapan untuk membawamu ke derajat pertama. Untuk dakwaan kedua, membawa senjata berbahaya dengan niat melanggar hukum, Jones tampaknya menyarankan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa pisau tersebut memiliki panjang 3 inci atau lebih. Sekarang, kenapa itu penting? Undang-undang negara bagian itu menyatakan seseorang tidak boleh dengan sengaja menggunakan benda tersebut secara melanggar hukum terhadap orang lain. Pergi membawa pisau dengan bilah lebih dari 3 inci panjangnya, jadi undang-undangnya memang sudah jelas. Jadi inilah yang dia katakan. Panjang bilahnya harus lebih dari 3 inci. Satu-satunya yang pasti dari Nona Macmillan adalah kemungkinan antara 5 atau 6. Dan dia hanya merujuk pada ukuran pisaunya. Sekali lagi kita tidak punya informasi spesifik tentang bilahnya. Neil, bagaimana pendapatmu tentang argumen-argumen itu? Maksudku, rasanya seperti, hey, aku hanya melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan mengingat situasinya. Yang aku maksud, penuntut belum memenuhi beban pembuktian dengan unsur spesifik. Bagaimana pendapatmu soal argumen itu? Terlalu banyak. Dan aku tidak punya masalah dengan pengacaranya. Ini meminjam dari sebuah adegan di Serigala dari Wall Street. Ini Grenada, seperti itu. Ini kasus yang mustahil kalah untuk negara bagian. Itu seperti perang yang tidak mungkin kalah ketika Amerika Serikat masuk ke Grenada. Kenapa aku bilang begitu? Karena memang ada. Mereka mencoba membuat argumen bahwa entah bagaimana, coba pikirkan. Kenapa dia memakai masker? Kenapa dia kenapa dia masuk lewat pintu belakang bukan lewat pintu depan? Kenapa dia harus mengidentifikasi diri kepada sopir truk yang sedang menurunkan barang? Kenapa dia harus mengidentifikasi dirinya sebagai karyawan? Karena dia merasa canggung masuk dengan memakai masker. Kamu tidak kerja dengan memakai masker, kamu tidak dalam bekerja. Dia masuk lewat pintu belakang. Di dalam pekerjaan kamu harus membenarkan kehadiranmu pada seseorang saat kamu di sana. Satu-satunya alasan kamu melakukannya adalah karena itu terlihat canggung dan aneh. Dan kamu ingin bisa melewati orang itu tanpa mereka menghentikanmu. Saya ke Crane Betis buatnya. Pengacara itu melakukan yang terbaik dengan fakta-fakta yang dia miliki. JQ argumennya seperti itu dan pengacaranya juga berargumen demikian. Ya. Dia kembali untuk menghadapi the korban dan dia memiliki niat jahat atau merugikan. Dan Sultan Salim Perch itu semuanya berubah. Dia terbawa suasana. Itu menguasainya. Dia akhirnya kehilangan kendali atas emosinya tanpa bisa dikendalikan. Mereka akan berargumen ini pembunuhan tingkat 2 bukan tingkat 1, benar? Itu argumen mereka, tapi faktanya tidak mendukungnya. Instagram unggahan, dia pergi ke sana, topengnya. Ya, saya tidak perlu dia apakah pisaunya sepanjang 3 inci, 3 kaki atau bahkan 1/4 inci.
Faktanya adalah Anda bisa dituduh melakukan berbagai macam kejahatan di Michigan karena membawa senjata. Bahkan jika Anda tidak berniat menggunakannya secara melawan hukum terhadap orang lain. Anda tetap bisa dituntut karena membawa senjata tersembunyi. Atau bahkan jika tuduhan itu gugur, itu bukanlah sesuatu yang menentukan, itu tidak terlalu berarti. Tidak memberikan banyak kemenangan bagi negara bagian. Itu seperti menang, seperti mencetak touchdown di menit terakhir sebuah pertandingan. Saat kamu kalah dan tertinggal 99-0, itu tidak terlalu penting. Kenyataannya adalah bahkan jika satu dakwaan itu dibatalkan, dia tetap membawa senjata dan menggunakannya terhadap orang lain di tempat kerja. Saya kurang percaya argumen itu, menurut saya pengacaranya sudah berusaha. Dia berusaha melakukan yang terpisah dengan fakta-fakta yang sangat buruk, sangat buruk, dan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Ini gambaran singkat tentang argumen mereka. Di Michigan, pembunuhan tingkat 2 mencakup semua jenis pembunuhan lainnya. Mereka sedang mempertimbangkan hukuman yang tepat. Karena Anda tahu, hukuman pembunuhan tingkat 2 bisa penjara seumur hidup. Atau bisa juga hukuman penjara sesuai keputusan pengadilan, apakah itu yang sedang dicoba. Ada peluang untuk hukuman lebih ringan, karena itu mereka mencoba menuntut pembunuhan tingkat 2 atau mempertimbangkan opsi tersebut. Tapi ngomong-ngomong sebentar saja, kesaksian saksi ini menurut saya sangat menarik. Sopir truk, pelanggan di drive-thru ini, yang katanya mengeluarkan pistol mengejar penyerang itu. Muhammad juga bersaksi tudung jaket itu turun saat dia mengejar, sehingga wajahnya terlihat. Dia berhasil mengejar, menodongkan pistol dan berkata, "Aku masih punya adik laki-laki yang harus aku hidupi." Menurutnya, itulah yang dia katakan. Mereka terus mengintimidasi aku. Neil, saksi penting lainnya yang belum kusebut. Maksudku, aku nggak tahu berapa banyak paku di peti mati yang bisa kita temukan. Tapi memang there are 15, 20. Ya, masing-masing dari ini adalah bukti yang menentukan melawan terdakwa. Dengar sikap pengacara pembela, kadang-kadang diberikan fakta-fakta yang sangat buruk. Dan tugas kami, suka atau tidak dengan fakta-fakta kasusnya, adalah mencoba membela terdakwa sebaik mungkin. Kami membuat argumen yang menurut kami kalau setidaknya akan menguji kasus dari pihak negara. Jadi saya rasa sebagian besar bukti yang sudah kita bahas sejauh ini, Jesse, tidak terlalu menguntungkan bagi terdakwa. Harusnya mereka mungkin akan mencoba mengambil barang kecil di sini. Saya tindak namanya alasannya segar. Tapi kasus ini sangat sulit untuk dibela. Kira-kira iri pada pengacaranya sama sekali. Mari kita bahas apa yang terjadi. Ketua Hakim yang terhormat Kathleen G. Gallen membuat keputusan. Apa yang dia putuskan soal alasan? Sudah cukup? Untuk pembunuhan berencana tingkat 1, dia bilang. Korban ditemukan di lantai dalam genangan darah besar dengan banyak luka tusukan akibat tindakan kriminal pembunuhan. Ada seorang saksi, seorang manajer yang mendengar keributan menemukan Harris di lantai berdarah. Ada niat dan perencanaan sebelumnya. Bahwa Muhammad mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia pergi menjadi marah karena bosnya telah mencatat waktu keluar kerjanya. Dia pergi ke taman, dia berdoa. Dia merenungkan bagaimana dia telah berbuat salah. Dia mengakui bahwa dia memiliki pisau koki panjang ini. Pisau itu lebih dari 3 inci. Hakim menyatakan bukti menunjukkan dia ingin Harris mati. Kutipan, "Saya merasa seperti saya ingin dia mati." Dan dalam wawancara Muhammad saat mendemonstrasikan bagaimana penusukan terjadi, dia memiliki kuku-kuku ini yang sekali lagi bentuk identifikasi ini. Semua ini menunjukkan refleksi yang tenang. Dia kembali ke McDonald's, dia dengan sadar menjalankan rencana, mengenakan hoodie dan masker. Seperti yang dikatakan seorang saksi, itu seperti topeng Jason, 1 set lagi topeng ski. Dan ada lebih dari cukup bukti bahwa Afeni Muhammad, terdakwa, membunuh korban. Jennifer Harris dengan perencanaan. Jaksa telah memenuhi beban bukti, tuduhan dilanjutkan. Tuduhan kedua membawa senjata berbahaya dengan niat melanggar hukum. Hakim mengatakan terdakwa memiliki pisau koki panjang dan mengakui bahwa dia membawa pisau itu dengan tujuan untuk menikam korban. Menikam korban dengan senjata. Ditemukan alasan cukup bahwa terdakwa membawa senjata berbahaya untuk digunakan secara melanggar hukum terhadap orang lain. Jaksa berhasil memenuhi beban pembuktian, sehingga kedua tuduhan
akan dilimpahkan ke pengadilan tingkat lanjut untuk proses selanjutnya di hadapan hakim berbeda. Neil, mari bicara soal itu. Standarnya memang lebih rendah di sana, jadi keputusan hakim ini tidak mengejutkan. Memang tidak. Sikirdikan söndags di Michigan sebenarnya adalah persyaratan bahwa harus ada alasan yang cukup untuk mendukung suatu dakwaan. Itu adalah beban pembuktian terendah, jauh dari melampaui keraguan wajar, bukti jelas dan meyakinkan, bahkan preponderansi bukti. Mereka tidak harus menunjukkan itu. Yang perlu ditunjukkan hanyalah bahwa lebih mungkin daripada tidak bahwa dia bersalah atas kejahatan-kejahatan ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunjukkan ada bukti untuk itu. Alasan untuk percaya bahwa dia bersalah atas dua pelanggaran ini. Jadi bebannya sangat rendah. Menurut jaksa sudah memaparkan dengan sangat jelas selama sidang, semacam memberi kita gambaran awal tentang seperti apa fakta-fakta dalam kasus ini nantinya. Dan saya membayangkan bahwa dan memang ada beberapa kasus yang pernah kita lihat di mana seorang jaksa memaparkan kasusnya di pengadilan distrik, ya mencoba bahkan untuk memenuhi beban pembuktian yang rendah ini, dan mereka nyaris saja berhasil melewatinya. Itu sangat hanya nyaris berhasil melewatinya. Dan kami mulai membayangkan seperti apa persidangannya nanti, karena kami tidak bisa melihat bagaimana itu akan jauh lebih baik dari ini. Ya, namun ini adalah kasus yang mau tidak hanya berhasil melewati beban itu, melewati beban yang rendah itu, tapi kami melihat dan berpikir, oke, jika ini satu-satunya bukti di persidangan, apakah kasusnya cukup kuat, apakah dia sudah merencanakan sebelumnya, dengan kata lain, dia memikirkannya, bahkan lebih dari 1 detik, bahwa dia pikirkan apa yang maka dia tuliskan, dan dia mempertimbangkannya, bahwa dia punya waktu untuk merenung dan memikirkannya. Jadi menurut saya, bahkan jika ini kasus negara, mereka terus akan punya. Bahkan beban pembuktian yang hanya terpenuhi di pengadilan distrik, itu masih akan menjadi kasus yang sangat meyakinkan di persidangan di luar keraguan yang wajar. Kasus ini kini di pengadilan sirkuit Kabupaten Mekom dengan sidang dakwaan dijadwalkan Desember. Kita lihat apakah lanjut ke persidangan. Jelas akan ada permohonan yang diajukan sebelumnya, tapi ini menurut semua pihak sedang berjalan ke tahap berikutnya. Kasus ini sangat mengganggu dan menyedihkan. Terima kasih Neil Rokan sudah meluangkan waktu. Senang bertemu Anda. Terima kasih bro, saya bangga. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sibar. Semua terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.